Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ernalida M.Hum PhD, yang terhormat kepada Ibu Kholidatun Nuzula MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunialah kita dapat dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya Nisa Wahyu Andini akan mempresentasikan materi dengan berjudul pentingnya nilai-nilai spiritual di kalangan mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu nilai spiritual? Nah, nilai spiritual ini ialah nilai spiritual, nilai yang berkaitan dengan kesadaran batin seseorang. Jadi nilai ini membuat manusia memahami makna hidup dan tujuan dirinya. Nilai spiritual tidak hanya soal ibadah atau aktivitas keagamaan, tetapi juga mencakup yang pertama yaitu bagaimana seseorang bersikap, yang kedua yaitu bagaimana ia mengambil keputusan, yang ketiga yaitu bagaimana ia menghargai seseorang. Nah, nilai spiritual ini juga membentuk moral, etika, dan karakter seseorang sehingga ia mampu membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, itu nilai spiritual membantu mahasiswa memiliki hara hidup yang jelas dan tetap seimbang secara emosional. Nah, selanjutnya yaitu mengapa mahasiswa membutuhkannya. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa harus mengatur emosi saat stres akademik. Dalam dunia perkuliahan itu, mahasiswa sering menghadapi tekanan seperti tugas menumpuk, organisasi, dan ujian. Nah, nilai spiritual ini membuat siswa jauh lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah panik. Mahasiswa menjadi lebih mampu mengontrol emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Terus yang kedua yaitu menghindari perilaku tidak etis, yang dimana spiritual menanamkan prinsip moral sehingga mahasiswa terdorong untuk menghindari tindakan seperti mencontek, memanipulasi data, plagiarisme, dan sebagainya. Jadi nilai spiritual membentuk sikap mahasiswa. Yang ketiga yaitu membantu mengambil keputusan yang benar. Nah, dalam situasi ini mahasiswa harus menentukan pilihan yang berdampak pada masa depan. Dengan nilai spiritual, mahasiswa berpikir lebih matang, mempertimbangkan halal dan haram, benar dan salah, dan dampak jangka panjangnya. Terus lanjut kita di manfaat nilai spiritual. Nah, manfaat nilai spiritual itu ada 4. Yang pertama yaitu ketenangan batin. Mahasiswa yang memiliki nilai spiritual cenderung lebih damai, sabar, dan tidak mudah stres. Ia mampu menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Terus yang kedua yaitu meningkatkan etika akademik. Nah, yaitu spiritual menuntut mahasiswa untuk jujur, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting dalam kehidupan akademik. Terus yang ketiga, ini ya, meningkatkan etika akademik atau kekuatan mental. Nah, kekuatan mental ini saat mengalami kegagalan, nilai spiritual membantu mahasiswa menerima keadaan, bangkit, dan memperbaiki diri. Ia lebih tahan tekanan dan tidak mudah menyerah. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu menumbuhkan empati dan toleransi, yang dimana mahasiswa lebih memahami perasaan orang lain, menghargai teman yang berbeda budaya, suku, atau agama. Di lingkungan kampus pun menjadi lebih harmonis. Jadi lingkungan kampus tuh jauh lebih harmonis. Lanjut,
Bentuk spiritual di kampus yang pertama yaitu ada integrasi, memegang kejujuran dalam belajar dan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada rasa syukur, menghargai proses belajar, tidak terlalu banyak mengeluh, dan menerima hasil dengan lapang dada sambil terus berusaha. Terus yang ketiga yaitu ada self-awareness atau kesadaran diri, yaitu mampu mengenali kelemahan diri dan ia mau memperbaiki mahasiswa menjadi lebih bijak dalam bersikap. Terus yang keempat ada toleransi. Toleransi itu ialah ia menerima perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang teman kampusnya. Nah, terus yang terakhir yaitu ketulusan, menolong tanpa pamrih. Ia mampu membantu teman-teman tanpa mengharapkan imbalan, berbuat baik secara ikhlas. Lanjut di contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak contohnya, yaitu yang pertama, tidak mencontek dalam ujian, atau ini menunjukkan integrasi dalam kejujuran ya. Nah, terus kita juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas, yaitu kita harus bertanggung jawab. Jadi hal penting dari moral dan spiritual. Terus menjaga ucapan dan sikap. Nah, supaya tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Terus juga kita harus membantu teman kita tanpa pamrih. Jadi tindakan ini menunjukkan ketulusan dan empati. Kita juga harus menghargai dosen dan staf kampus kita sendiri. Bagian dari etika, sopan santun, dan moral. Nah, terus ada di peran kampus. Peran kampus ini ada 3. Yang pertama, menyediakan kegiatan pembinaan karakter seperti seminar, diskusi etika, dan kegiatan sosial. Yaitu kampus bisa mengadakan seminar etika, kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, atau diskusi moral untuk membangun karakter mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu membangun budaya toleransi, yaitu kampus menjadi ruang aman bagi semua mahasiswa, yang dimana kampus harus menjadi ruang aman di mana semua mahasiswa merasa dihargai dan diterima apapun latar belakangnya. Yang ketiga yaitu memberikan layanan konseling, mendukung mahasiswa secara mental dan emosional. Konseling itu membantu mahasiswa yang banyak menghadapi masalah mental, kelelahan akademik, atau tekanan sosial untuk mendapatkan dukungan yang profesional. Nah, lanjut di dampak jangka panjangnya. Yang pertama yaitu karakter lebih dewasa, siap menghadapi dunia kerja. Jadi mahasiswa harus lebih matang dalam bersikap dan tidak mudah terbawa emosi. Siap menghadapi dunia kerja. Itu seperti karena dunia profesional membutuhkan orang yang jujur, disiplin, dan beretika. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir bijak, tidak impulsif dan tidak mengimpulsif dalam mengambil keputusan, yang dimana ia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan penting. Nah, terus juga ada relasi sosial lebih sehat, lebih mudah berkolaborasi, yang dimana mudah bekerja sama, tidak mudah konflik, tidak banyak konflik. Nah, terus selanjutnya ada di integrasi tinggi, yaitu bakal penting sebagai profesional, yaitu ini sangat dihargai dalam karir apapun. Nah, lanjut ada penegasan akhirnya. Penegasan akhirnya itu nilai spiritual membentuk mahasiswa menjadi lebih jujur, tangguh, dan beretika.
mereka. Terus spiritualitas bukan hanya urusan keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertindak dan membawa dirinya. Yang ketiga, mahasiswa dengan spiritualitas kuat lebih mampu menghadapi tantangan dan berikan kontribusi positif. Nah, akhir dari ini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu nilai-nilai spiritual ini memiliki peran yang sangat penting di kehidupan mahasiswa karena menjadi pondasi dalam membentuk karakter dan moral mahasiswa tersebut. Tekanan akademik, sosial, kampus, spiritual untuk membantu mahasiswa tetap memiliki hara hidup, ketenangan, serta kemampuan mengambil keputusan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf jika ada salah kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.